Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Lanjutan Liga Inggris mempertemukan Brighton Hove Albion, yang ditahan imbang 2-2 oleh tamunya Nottingham Forest. Balas-membalas gol mewarnai jalannya babak pertama yang dibuka lebih dulu oleh penalti Chris Wood di menit 13. Mendekati turun minum, tuan rumah akhirnya membalikan keadaan dengan 2 gol dari Jack Hinshelwood menit 42 serta Danny Welbeck di menit 45. Unggul 2-1, tuan rumah gagal mempertahankan kemenangan setelah tim tamu mampu menyamakan kedudukan di menit 70 melalui Ramon Sosa. Wasit pun menyudahi laga dengan skor 2-2. Laga Super Big Match Liga Inggris mempertemukan Manchester City, yang secara dramatis terhindar dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan menjadi 2-2 di menit akhir injury time babak kedua. Bermain di Etihad Stadium, tuan rumah Manchester City berhasil membuka keunggulan lewat sang monster Erling Haaland yang meneruskan umpan terobosan dari Savinho pada menit 9. Ini menjadi gol ke-100 Haaland dalam 105 laga berseragam The Citizen. Tertinggal 1 gol, pasukan Mikel Arteta merespon 13 menit kemudian lewat gol debut Ricardo Calafiori yang menerima umpan dari Gabriel Martinelli. Tak sampai di situ, The Gunners kembali sukses mencetak gol lewat sepak pojok melalui sundulan Gabriel Magalhaes di akhir babak pertama. Petaka datang sebelum turun minum ketika Leandro Trossard menerima kartu kuning kedua karena dianggap mendelay pertandingan. Memasuki babak kedua, Arsenal langsung memainkan skema benteng pertahanan rapat dengan formasi 5-4. Hal tersebut membuat prosentase penguasaan bola di babak kedua menjadi 90% untuk City. Memasuki menit terakhir injury time, secara dramatis tim asuhan Pep Guardiola itu akhirnya berhasil membobol gawang Arsenal lewat sepakan John Stones. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-2. Dengan hasil ini, Manchester City masih kokoh di puncak klasemen Premier League dengan 15 poin, sedangkan Arsenal masih duduk di posisi keempat dengan 11 poin. Beralih ke Spanyol, hasil seri juga dialami oleh Getafe, yang mengakhiri laga melawan Leganes dengan skor 1-1 setelah Borja Mayoral berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit 83. Usai mereka tertinggal terlebih dahulu dari gol Jorge Sáenz di menit 76. Bergeser ke San Mamés Stadium, Athletic Club Bilbao sukses mengalahkan Celta Vigo dengan skor 3-1 pada Minggu malam waktu Indonesia. Keunggulan tuan rumah sudah dimulai saat laga belum genap 5 menit lewat Gorka Guruzeta yang juga menjadi aktor pencetak gol kedua di menit 39 setelah tim tamu membalas lewat gol Iago Aspas di menit 25. Unggul 2-1, tuan rumah pun akhirnya mengunci kemenangan dengan gol ketiganya di menit 80 melalui Alvaro Jallo. Raksasa Spanyol Barcelona kembali mengamuk di La Liga musim ini dengan menghajar tuan rumah Villarreal dalam kemenangan 1-5 pada Minggu malam waktu Indonesia. Pesta gol kemenangan Blaugrana dibuka oleh Robert Lewandowski di menit 20 dan di menit 35. Tuan rumah sempat mendapat harapan kala Ayoze Perez memperkecil ketertinggalan di menit 38. Sayang, di babak kedua tim Katalan itu tak memberikan ampun dengan menambah 3 gol yang memupuskan harapan tuan rumah melalui Pablo Torre di menit 58, dan ditutup oleh 2 gol dari Rafinha di menit 74 dan 83. Dengan hasil ini, Barcelona masih memimpin klasemen La Liga dengan 18 poin sapu bersih kemenangan dari 6 laga. Sedangkan Villarreal masih tertahan di posisi kelima. Sementara itu, hasil imbang juga mengakhiri laga antara Rayo Vallecano atas Atletico Madrid dengan skor 1-1 pada Senin dini hari waktu Indonesia. 2 gol yang tercipta di pertandingan ini dicetak lebih dahulu oleh tuan rumah melalui Isi Palazon menit 35, dan baru dibalas di babak kedua oleh Conor Gallagher di menit 49.
Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir laga. Hasil imbang ini membuat Atletico berada di posisi keempat hasil dari 3 kali menang dan 3 kali imbang. Di Benito Villamarin, Real Betis gagal meraih kemenangan atas tamunya, Mallorca, dengan skor 1-2 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Betis sebenarnya sempat unggul lebih dahulu melalui Giovanni Lo Celso di menit ke-7. Sayang, Mallorca langsung membalas semenit kemudian lewat Dani Rodriguez. Dan, Mallorca secara dramatis mencetak gol di injury time akhir babak kedua lewat Valeri Fernandes dan memenangkan pertandingan dengan skor 1-2. Terbang ke Italia, Fiorentina sukses meraih 3 poin usai mengkandaskan perlawanan tim elang ibu kota Lazio dengan skor 2-1. Kendati tim tamu sempat unggul lebih dulu lewat Mario Gila di akhir babak pertama, namun, pemain asal Islandia, Albert Gudmundsson menjadi bintang di laga ini dengan 2 gol penaltinya di menit 49 dan di akhir babak kedua. La Viola pun menang 2-1. Tim kuda hitam musim lalu, Bologna, sukses mempermalukan tuan rumah Monza dengan skor 1-2 pada lanjutan Serie A Giornata kelima. Bermain tandang, Bologna sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat Kasper Urbanski di menit 24 sebelum Milan Duric menyamakan kedudukan di menit 43. Beruntung, memasuki 10 menit akhir laga striker muda Bologna Santiago Castro memastikan kemenangan tim tamu lewat golnya. Usai rentetan hasil negatif, Roma sukses meraih kemenangan pertama atas Udinese dengan skor 3-0, di bawah komando pelatih anyar Ivan Juric menggantikan Daniel De Rossi yang didepak pekan lalu. Tim Serigala Ibu Kota langsung memimpin saat laga memasuki menit 19 lewat sepakan keras Artem Dovbyk yang sekaligus menjadi gol terakhir di babak pertama. Babak kedua berjalan 4 menit, Paulo Dybala berhasil menggandakan keunggulan Giallorossi lewat eksekusi penaltinya. Dan, Roma kembali berhasil mengubah papan skor lewat aksi Tommaso Baldanzi di menit 70 memanfaatkan umpan 1-2 dengan Dovbyk. Roma pun menang 3-0. Di Milan, derby della Madonnina antara Inter, yang bertemu rival sekota AC Milan, harus berakhir dengan kemenangan Milan 1-2 pada Senin dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, tensi tinggi sudah mewarnai derby ini dengan Rossoneri sukses membuka keunggulan terlebih dahulu lewat aksi individu Christian Pulisic di menit 10. Tertinggal, sang juara bertahan Serie A Inter langsung bereaksi dengan sukses menyamakan kedudukan lewat tendangan mendatar federakan kedua tim, namun tak ada gol tercipta hingga tiba di menit akhir laga. Kubu merah hitam AC Milan bersorak saat Matteo Gabbia sukses menyundul bola masuk ke gawang Inter meneruskan umpan tendangan bebas Tijani Reinders. Dengan kemenangan ini, Milan pun naik ke peringkat 7 klasemen menempel Inter di peringkat 6. Serta, ini merupakan kekalahan beruntun Rossoneri sejak tahun 2022. Sementara itu di Bundesliga, laga seru kejar-mengejar gol tersaji saat Leverkusen sukses menang dramatis atas Wolfsburg dengan skor 4-3 pada Minggu malam waktu Indonesia. Bermain di Bayer Arena, tuan rumah justru tertinggal lebih dahulu lewat gol bunuh diri Nordi Mukiele di menit 5. Beruntung, sepakan mendatar Florian Wirtz di menit 14 sukses mengubah skor menjadi 1-1. Melalui sepak pojok, 2 gol tercipta untuk masing-masing kubu yang diawali oleh Jonathan Tah menit 32, dan dibalas oleh Sebastian Bornau 5 menit berselang. Di akhir babak pertama, tim tamu kembali sukses menungguli tuan rumah menjadi 2-3 berkat sepakan terarah dari Matthias Swanberg. 3 menit usai turun minum, tim asuhan Xabi Alonso yang tertinggal 2-3 akhirnya sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan Piero Hincapi lewat skema tendangan sudut. Dan, seperti musim lalu, Leverkusen kembali berhasil mencetak gol di injury time akhir laga yang kali ini dilesakan oleh Victor Boniface. Leverkusen pun menang 4-3.
Di Mercedes-Benz Arena, duel runner-up Bundesliga musim lalu, Stuttgart, yang menjamu runner-up Liga Champions musim lalu, Dortmund, harus berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan tuan rumah. Di awal laga, pesta 5 gol kemenangan Stuttgart langsung dibuka oleh Deniz Undav di menit keempat. Memasuki menit 21, Ermedin Demirovic sukses menggandakan kedudukan lewat sundulannya. Babak pertama pun berakhir 2-0 untuk Stuttgart. Memasuki menit 62, giliran Enzo Milot yang sukses menjebol gawang The Borussian dan mengubah skor menjadi 3-0 sebelum akhirnya Dortmund mencetak gol hiburan melalui Serhou Guirassy di menit 75. Tak cukup sampai di situ, tuan rumah kembali menghujani gawang Dortmund dengan gol dari El Bilal Toure menit 80 dan brace dari Deniz Undav di akhir laga. Stuttgart pun menang 5-1. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam!